Ya, nah hati-hati tuh teman-teman. Kalau seperti itu. Coba kita lihat dulu ya, saya kasih contoh yang ketiga. Nah, teman-teman ini nih contoh yang paling seru nih, tolong perhatikan. Ada psikolog namanya Stanley Milgram, dia bikin penelitian di Yale University tahun 61-62 ini. Lama sekali, tapi ini penelitian yang menarik. Dia tuh nanya gini nih, benarkah para petugas Nazi Jerman menjalankan perintah Hitler secara membabi buta untuk melakukan pembunuhan massal? Oke, dia nanya, itu kan Hitler itu membunuh jutaan orang Yahudi, Jews, ya, menganggap diri suku terbaik. Hitler tuh merasa enak aja, gue terbaik. Pokoknya gitulah ya, kita nggak terlalu masuk dalam bagian isu itu. Yang jelas dibunuh jutaan orang Yahudi. Nah, Stanley Milgram ini nih curious ya, apakah orang-orang itu tuh menjalankan perintah itu tuh membabi buta gitu? Pokoknya asal atasannya ngomong apa, bawahannya nurut. Atasannya ngomong A, bawahannya A. Apakah seperti itu? Nah, dia bikin eksperimen. Eksperimennya menarik. Dengerin ya. Ada dua orang, murid sama guru. Murid ditaruh di satu ruangan, guru ditaruh di satu ruangan, terpisah jauh. Udah jelas kagak bakal bisa kong kali kong. Nggak bisa kerja sama. Oke? Gurunya itu dikasih soal, dikasih apa namanya ya, dikasih kayak buku gitu panduan. Ini nih ada daftar kata yang harus kamu sampaikan melalui mikrofon kepada murid dalam bahasa Inggris. Jadi kamu sebutkan dua kata itu yang berpasang-pasang dalam bahasa Inggris. Nanti si muridnya kan dengar tuh di ruangan sono pakai headphone. Nah, waktu dia dengar, dia harus mengulangi perkataan yang disampaikan oleh sang guru dengan akurat. Jadi ini kayak latihan listening. Dua kata itu, sepasang kata itu harus diulang secara akurat. Kalau seandainya benar, masuk ke soal berikutnya. Terus-menerus ada berapa soal gitu ya. Kalau salah, kesalahan pertama akan membuahkan sengatan listrik 15 volt. Jadi di situ udah ada elektroda, katoda, anoda gitu ya, ditaruh di tangannya si murid itu. Di situ di sebelah sono lah ada panitianya, di sebelah sini si guru sama instruktur sama buku petunjuk, dia harus nyebutin kata-kata ya. Dua kata berpasang-pasang. Mereka menyiapkan tegangan listrik sampai 450 volt. Oke? Jadi salah satu 15 volt, salah dua 30 volt, salah tiga 45 volt, terus sampai 450. Teman-teman tahu nggak? Ternyata ada murid yang salah. Dan dia disengat listrik 450 volt. Jadi si guru itu ternyata setelah di research seperti ini, tega. Padahal di speakernya si guru tuh muridnya udah kesakitan, teriak-teriak, jerit-jerit, aduh sakit, ya. Udah teriak-teriak, tetap aja nggak peduli. Pokoknya kan peraturannya salah satu 15, salah dua 30, salah 3 45, naik terus sampai 450. Kagak peduli. Oke, itu eksperimen di Yale University tahun 61-62. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, lenyapnya rasa tanggung jawab adalah konsekuensi paling jauh dari penyerahan diri pada otoritas. Jadi kalau kita, teman-teman, terlalu tunduk pada otoritas, pokoknya kita punya bos ngomong apa, kita yes. Kita punya orang tua ngomong apapun, kita yes. Kita punya pendeta ngomong apapun, pokoknya yes. Kalau kayak gitu, maka orang itu tidak akan lagi punya sense of responsibility. Nggak punya lagi rasa tanggung jawab, dan itu salah. Emang apa hubungannya, Kak? Hubungannya begini. Teman-teman, saat teduh itu, kenapa saat teduh? Habis disuruh sama ibu pendeta, disuruh sama pak pendeta, disuruh papa mama, disuruh, perhatikan,
Kenapa kamu ikut pemuda pada sore hari ini? Ayo, kenapa? Soalnya papa mama saya ada di rumah, Kak. Kalau saya nggak online, ditanyain, kamu kenapa nggak pemuda? Kenapa kamu ibadah online di YouTube tiap minggu live streaming? Dilihatin sama papa mama channelnya GKI Perumnas, bukan. Teman-teman, saya mengajak kita pada malam ini, karena kita bicara relasi dengan Tuhan dan sesama ya. Itu kan objektif tadi di bagian awal slide 1. Saya tuh ingin sekali kita tuh merenung, apakah teman-teman dan saya melakukan semua kewajiban agamawi kita, itu hanya semata-mata karena yeser. Karena kita takut gitu. Ya pokoknya lakuin aja deh. Daripada ntar ribut, daripada panjang. Ngomong sama orang tua capek. Ngomong sama majelis, ngomong sama pendeta, capek, udahlah. Pokoknya ngikutin aja. Ntar ditanya-tanya. Atau kita melakukan itu memang betul-betul dari hati kita, gitu. Ya, seperti misalnya ada orang-orang yang radikal di Indonesia. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bunuh semua orang. Dia nggak akan peduli. Dia akan lakukan apapun demi kepatuhannya kepada Allah yang diyakininya. Nah, itu tuh yang saya mau bahas pada malam ini. Saya berharap khotbah atau renungan ini bisa membawa kita lebih aware. Kita itu melakukan segala sesuatu karena kita cinta, sayang, atau karena kita itu ya pokoknya taat aja deh gitu. Itu yang saya mau bicarakan malam ini. Ya. Albert Einstein itu berkata, unthinking respect for authority is the greatest enemy of truth. Jadi hormat yang nggak dipikir kepada otoritas itu musuh yang paling jahat dari kebenaran. Itu benar-benar musuh itu yang paling besar dari kebenaran. Ya, saya kalau ngomongin ini saya ingat banget dulu papi saya itu almarhum papi saya nyetir, saya di sebelahnya gitu kan naik mobil. Ya jalan-jalan lah atau ngantar saya ke sekolah. Kadang-kadang kalau ada mobil ketangkep, kalau ada lampu merah itu saya suka ngomong, udah tembus aja lampu merah, nggak apa-apa kan mobil depan juga ngelanggar tuh. Kita kalau jalan kan kita bisa lihat ya mobil depan kita, wih tuh ngelanggar tuh dia tuh gitu ya. Kadang-kadang kita tempel aja gitu kan, hidungnya sama pantatnya kita tempel biar jalan terus gitu. Entah kalau ditangkap polisi kan bilang kan, Bapak kenapa ngelanggar? Terus saya ajarin papi saya waktu itu, bilang aja mobil depan juga ngelanggar. Papi saya bilang, itu polisi udah pada pengalaman semua, nanti polisi bilang sama kita, oh mobil depan ya? Mobil depan masuk kali, kamu masuk kali juga. Ya, jadi ini teman-teman kita nggak bisa hidup itu, kenapa kita baca Alkitab? Semua orang baca Alkitab, jadi saya baca Alkitab. Ya. Tadi ada satu anak muda mengatakan karena percaya kepada Kristus. Kenapa kita percaya pada Kristus? Karena habis teman-teman gereja saya percaya pada Kristus, jadi saya juga percaya pada Kristus gitu. Jadi cuma ngikutin aja dia. Nah, itu yang saya mau kita bicarakan pada malam ini. Saya pikir keluarga Kristen yang ideal tuh nggak bisa keluarga yang others can only follow. Ya, kita cuma following aja nggak bisa. Kita mesti punya sikap sendiri dong. Kita follow Jesus, yes. Why we follow him? Why should we follow him? Kenapa? Mesti dijawab loh itu pertanyaan. Nggak cuma sekedar, ya katanya sih memang begitu. Nggak bisa. Nggak bisa begitu teman-teman. Kita mau ngerasain nasi goreng itu enak apa enggak. Kita nggak bisa kata orang. Nyobain sendiri dong, lebih asik daripada kata orang. Ya. Seringkali hidup spiritualitas kita juga begitu, didasarkan atas perintah yang akibatnya menjadi legalistik. Alih-alih puas, kita malah lelah. Teman-teman, saya minta teman-teman sadar. Kita itu kadang-kadang capek, ya kan? Saya nggak tahu nih teman-teman, ini pakai Zoom ya sekarang ya. Kalian lagi dengerin saya, apa lagi buka Shopee, siapa yang tahu kan? Sambil dengerin saya ngomong, sambil lihat flash sale jam 6 nih, lagi flash sale. Dari Tokped, dari Blibli, atau lagi buka Instagram, who knows? Jadi sebetulnya kalau orang-orang kayak gitu tuh persekutuan itu melelahkan. Ini khotbahnya kayaknya panjang ini ya kayaknya ya.
Kalau khotbah hari Minggu, yang kita nanti-nantikan itu kapan kelar nih khotbah? Lama amat. Jadi udah deh, kalau orang kayak gitu pasti nggak menikmati hidup religiusitasnya. Kalau baca Alkitab, panjang juga ya. Sorry nih, saya akan jelas. Saya ulang. Kita seringkali baca Alkitab itu kita lihat dulu berapa. Ini John Albury. Kita memikir anak Tuhan yang sejati harusnya nggak kayak gini. Nah, teman-teman, malam ini saya mau nggak tuh apa sih? Tes. Tes. Ya, masuk kamar Win. Oke, yuk. Halo Lena. Halo, selamat malam. Ini ada something wrong dengan. Oh iya, oke Kak. Nggak apa Kak. Halo teman-teman, suaranya jelas? Jelas, Kak. Jelas Kak Indra. Jelas ya? Iya. Oke, aku lanjutkan. Maaf banget teman-teman ya. Oke, siap Kak. Screen-nya hilang tapi Kak. Oke, screen-nya udah muncul? Sudah. Udah Kak. Oke, saya lanjutkan ya. Teman-teman, saya nggak lama-lama deh, langsung aja ya. Saya khawatir jaringannya bermasalah nih. Teman-teman, Mazmur 63 itu Mazmur yang ditulis oleh Daud. Ya, Daud, kalau teman-teman baca di Mazmur 63, mau dibunuh sama orang. Perhatikan ayat 10 dan 12, saya nggak akan baca ulang. Teman-teman bisa melihat Alkitab kalian masing-masing. Di situ diceritakan ada orang mau bunuh dia. Daud mau bunuh orang itu 2 kali. Yang pertama sama Saul, yang kedua sama Absalom. Kalau kita baca Mazmur 63 dengan teliti, kemungkinan besar Daud mau dibunuh sama Absalom. Kenapa? Contohnya ayat yang ke-12. Tapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Raja itu adalah dirinya dia. Jadi kita bisa lihat di sini apa istilahnya? Ini adalah Mazmur yang ditulis ketika Daud mau dibunuh sama Absalom. Karena posisi Daud sebagai raja. Kalau dia mau dibunuh sama Saul, dia nggak akan nulis Mazmur 63 seperti ini. Karena dia bukan raja pada waktu itu, tapi jenderal atau memimpin pasukannya Saul. Jelas ya? Jadi itu dulu saya mau menegaskan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia mau dibunuh sama Absalom, bukan sama Saul. Ya, bisa lihat di sini konteksnya. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron. Seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Mazmur 63 ayat 1 mengatakan ini ada di padang gurun. Jadi data-datanya cocok. Ini adalah Mazmur yang ditulis ketika dia mau dibunuh sama Absalom.
Ini konteks dari Mazmur 63. Oke? Nah, teman-teman perhatikan ayat yang kedua nih ya. Teman-teman perhatikan ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Lihat nggak, teman-teman? Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Teman-teman, sekarang paling rindu apa? Coba jawab jujur. Kalau di Facebook, kalian buka Facebook, itu yang pertama itu ditanya, what's on your mind? Apa yang ada di kepalamu? Ya. Kalau teman-teman sungguh-sungguh mencintai Tuhan, harusnya kita memikirkan Tuhan sebetulnya. Dominan mayoritas di hidup kita. Saya tidak berlebihan. Saya ulangi sekali lagi kalimat saya. Kalau kita anak Tuhan yang sejati, all the time, most of the time in our life, in our daily activities, our thinking dominated by God. Harusnya begitu. Kita nggak boleh memikirkan diri kita too much. Teman-teman misalnya bekerja ya, kalian mikir, saya ini kerja di tempat yang Tuhan inginkan, atau saya ini kerja di tempat yang saya inginkan? Kalian pernah berpikir begitu nggak? Kalau nggak, bertobat malam ini. Serius. Kalian lagi berpacaran sekarang. Kalian pernah berpikir nggak, pacarku ini yang Tuhan inginkan apa bukan? Atau pikiran kayak gitu nggak pernah ada, muncul sepintas pun di kepala, nggak pernah bertobat. Teman-teman lihat deh, ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini orang lagi kangen sama Tuhan. Kalian paling kangen apa? Jawab dalam hati. Apa yang kalian pikirin sekarang? Ini nanti malam makan apa ya? Nanti malam Grab food apa ya? Go food apa ya? Jadi yang dominan itu biasanya tuh berhala, teman-teman. Di sini kita bisa membaca bahwa Daud itu beragama, kehidupan spiritualitasnya, itu benar-benar dia kangen sama Tuhan, dia cinta sama Tuhan. Bukan dipaksa. Enggak, dia punya kerinduan sendiri sama Tuhan. Dia menikmati Tuhan itu. Teman-teman suka mikir gini nggak sih? Siapa yang di sini suka nonton bokep? Bisa raise hand. Tolong dengerin saya ya. Ketika kita nonton bokep, Tuhan seneng nggak? Pasti tidak. Oke? Ketika kita baca Alkitab, Tuhan seneng nggak? Seneng. Kamu nggak seneng. Amin? Oke, bisa ngikutin saya nih. Kalau kita nonton bokep, kita seneng, Tuhan nggak seneng. Kalau baca Alkitab, Tuhan happy, kita nggak happy. Sometimes kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu nggak seneng, saya seneng. Gitu nggak? Kamu ada nggak yang nyimpulin anak pemuda GKI Perumnas? Kayaknya Tuhan itu nggak seneng ya kalau lihat kita seneng gitu. Gitu? Mungkin nggak Tuhan menciptakan kita di dunia ini untuk cemberut, untuk sad, untuk unhappy, doing anything sadly, unhappily, gitu nggak? I don't think so. Saya yakin Tuhan itu menciptakan kita di dunia untuk menikmati hidup ini. Kalau sampai kita nggak menikmati hidup ini, berarti kita tidak mencintai Tuhan. Kita nggak sayang sama dia. Jadi kehidupan religiositas kita itu berat, abot, berat banget. Untuk Alkitab, untuk doa, untuk bergumul aja nggak mau kita. Bodoh amat, boro-boro punya kerinduan.
Udah bagus, gue baca Alkitab. Kadang-kadang orang ngambek ya di pelayanan. Di pelayanan ngambek terus mengatakan, udah bagus saya pelayanan. Waduh, pusing kepala saya. Oke, saya lanjutin ya. Saya akan agak sedikit cepat, teman-teman ya. Jadi, nah, teman-teman saya mau menjelaskan ilustrasi ini. Suara saya masih baik kah, teman-teman? Masih, Kak. Masih, Kak. Jelas, Oke. Kak. Ya, teman-teman suka minum Starbucks? Suka. Kalau teman-teman pergi ke Starbucks, di Starbucks itu, kalau teman-teman minum Starbucks, ya di Starbucks itu tuh di dindingnya suka ada tulisan savor your drinks. Saya ingat banget dulu waktu saya pacaran sama pacar saya yang sekarang udah jadi istri saya. Kalau kita minum di Starbucks, itu siang-siang biasa habis nonton dari XX1 turun jam 2:30, jam 3 itu kita minum Starbucks. Saya suka banget coklat karamel, istri saya suka hazelnut coklat ya. Kami punya preferensi sendiri-sendiri untuk minuman-minuman kami. Teman-teman kalau minum Starbucks, enakan langsung disedot sampai habis, atau minumnya dikit-dikit pelan-pelan. Which one is more enjoyable? Mana yang lebih enak, teman-teman? Coba pikir. Kalau kamu minum Starbucks, enakan begitu datang nih botolnya, tall atau yang grande atau venti itu, kita minum habis, sedot langsung, atau kita nikmati pelan-pelan. Teman-teman di Starbucks, di dindingnya ya, ini saya suka ke Starbucks Balai Kota nih. Itu ada tulisan ini loh teman-teman, savor your drinks. Artinya apa? Artinya kalau kamu dapat minuman Starbucks, minumnya itu dikit-dikit, pelan-pelan. Jangan langsung disedot sampai habis. Iya, bener. Kita tuh harusnya kalau makan, juga nggak boleh makan langsung sampai habis. Itu hawa nafsu di sana. Kenyangnya nggak enak. Wah, saya belajar nih ya. Dari Starbucks, saya mengkaitkan antara Mazmur 63 sama Starbucks. Kita kan orang Indonesia, teman-teman ya. Kita kan diajarin kan, berhentilah makan sebelum kenyang. Jelas ya, berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi makan itu tuh bukan, makan nih, terus masih lapar ya, pengen makan lagi. Belum nendang nih gitu ya. Tapi teman-teman, kita belajar itu slogan umum yang buat saya di dalamnya syarat dengan nilai spiritualitas. Jadi orang jangan rakus, jangan serakah. Lihat nggak? Kita itu orang yang nafsu banget sama makanan dan males banget sama Tuhan. Serius loh, ini problem menurut saya. Tapi kalau di sini, di antara teman-teman ada yang menikmati saat teduh, menikmati doa, ya, menikmati khotbah, saya sungguh-sungguh appreciate kalau ada di antara teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman sekali lagi, savor your drinks. Nikmati kalau ada pendeta khotbah, nikmati menit demi menit, ayat demi ayat yang dibaca, itu nikmati aja. Kalau kamu bawaannya udah datang, bawaannya udah baper, udah males, kamu nggak akan menikmati apapun, boro-boro savor, pengen dibuangnya itu minuman. Pengen disedot habis sampai selesai, biar nggak lama-lama saya. Oke. Ya, ini Yohanes Pembaptis nih teman-teman ya. Saya paling suka lihat Yohanes Pembaptis, murid-muridnya itu kan pada iri ya, sama murid-murid Yesus. Murid-muridnya ngomong sama Yohanes. Yohanes, itu tuh lihat tuh murid-muridnya Yesus. Orang makin banyak jadi muridnya Yesus. Orang makin banyak mengikut Yesus. Makin dikit ikut kita, ikut kamu. Kamu gimana? Wah, ini seru ya. Kalau
Film action nih dia kalau drama thriller, drama Korea nih udah masuk yang jeng-jeng gitu ya. Ini gimana nih? Kita semakin kehilangan popularitas. Yesus semakin naik popularitasnya. Gimana? Apa jawaban Yohanes Pembaptis? Dia mengatakan bahwa sukacitaku adalah melihat mempelai itu bersukacita. Jadi kalau jadi best man, tugas utama best man itu menyenangkan mempelai. Bukan ngerebut istrinya si mempelai itu. Jangan dong. Itu kan punyanya mempelai. Teman-teman, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan suka saling berlomba nggak? Saya lebih keren pelayanan daripada dia. Permainan gitar saya, permainan musik saya lebih keren daripada dia. Saya jadi MC lebih keren saya daripada dia. Loh, tugas kita kan ngebawa orang kepada Tuhan, bukan kepada kita. Kalau orang itu datang sama Tuhan, mission accomplished. Jangan-jangan mission kita bukan membawa orang kepada Tuhan, membawa orang semakin mengagumi diri kita. Hati-hati. Kita juga pelayanan menikmati sih, wah main gitar menikmati. Tapi for ourselves, not for God. Ya, saya mengajak teman-teman, coba deh bayangin kalau orang pelayanan untuk dirinya. Kalau orang melayani hanya untuk dirinya, pasti pelayanannya banyak konflik. Pasti sama sesama konfliknya banyak sekali. Konflik horizontalnya banyak. Karena dia penuh dengan muatan kepentingan diri sendiri. Agenda pribadinya banyak. Nggak mungkin orang kayak gitu memuliakan Allah. Udah pasti. Nggak usah dipikir lagi. Saya jamin 100%. Oke, ya saya pengen ini clear teman-teman ya. Saya pengen ini clear. Saya akan tutup dengan kalimat ini. Kalimat yang bagus dari kolega saya pendeta di GKRI. Dia mengatakan the more shallow a relationship is, the more elaborated its operation. Semakin dangkal sebuah relasi, semakin rumit relasi itu. Tapi semakin dalam relasi itu, maka dua insan itu yang relasinya dalam, itu nggak perlu ngomong apa-apa. Nothingness is surprisingly more. Saya kasih ilustrasi. Teman-teman pernah konflik kan sama orang? Kalau teman-teman konflik sama orang, kita suka ngomong gini nih. Bentar ya, saya jelasin dulu maksudnya apa. Saya jelasin, tunggu jangan emosi dulu nih, saya jelasin dulu. Setelah saya jelasin, baru nanti kita bicara lagi. Setelah dia ngomong gitu, saya jelasin dulu ya, kira-kira penjelasannya panjang atau pendek? Pasti panjang dan berbelit-belit. Setelah itu tambah rumit. Bukan gitu maksudnya. Enggak, tar dulu, saya dulu. Ribut ya. Kamu nggak ngerti maksud saya. Kamu juga nggak ngerti maksud saya. Ribut. Jadi relasi dua insan itu rumit. Kenapa? Karena nggak deket. Tapi kalau kita dekat, teman-teman, kita kenal. Kita nggak perlu banyak penjelasan. Oh, gue ngerti. Dia lagi marah. Jadi hanya dengan 1-2 hal, kita bisa peka sekali. Saya sudah menikah, teman-teman. Istri saya waktu itu pernah 1 kali naik mobil, saya jemput. Begitu masuk, duduk 5 menit, duduk di sebelah saya, nggak sampai. Baru duduk, mungkin 1-2 menit kali, cepet. Saya langsung sambil nyetir, saya bilang, lagi marah ya. Saya dekat dengan dia. Kita kalau dekat sama pacar kita, sama pasangan kita, kita tahu nih lagi marah nih. Tapi kalau kita nggak dekat, kita mana tahu lagi marah apa enggak. Komunikasi aja nggak pernah, mana tahu dia lagi marah. Oke? Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Ya. Kita nggak bisa tahu dia lagi marah apa enggak. Kalau kita nggak dekat sama dia. Anak-anak muda suka bergumul ya, nanti mau kerja di mana, mau pacaran sama siapa, apalagi mau kuliah S2 apa enggak. Nah, menurut saya keputusan-keputusan itu fondasi utamanya adalah spiritualitas. Ya.
Teman-teman tolonglah kalau ada pendeta lagi khotbah, dengerin. Kalau ada teman lagi sharing, dengerin. Kalau kamu harus baca Alkitab, baca. Tahu nggak baca? Ini saya galak banget ya malam ini ya. Kayaknya nggak diundang lagi nih saya nih. Nggak apa-apa dah. Kalian baca nggak Alkitab itu dengan baik? Simple. Jangan-jangan bacanya dengan males. Ya nggak pernah dapat apa-apa saat teduhnya. Gimana relasi sama Tuhan? B aja. Kering. Ada nggak kerinduan kayak Daud gini? Ya Allah, Engkaulah Allah, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Orang kayak begini, relasi sama Tuhan dekat, relasi sama sesama harmonis. Saya ingin teman-teman pemuda GKI Perumnas miliki kedekatan dengan Tuhan. Kalau kamu dekat sama Tuhan, kamu tahu apa kehendak Tuhan buat kamu. Jalankan, taati kehendak Tuhan itu. Dan keputusan-keputusan hidupmu sehari-hari pasti akan berkenan di mata Tuhan. Kamu nggak banyak bingungnya. Tapi kalau kamu banyak bingungnya, pusingnya, saya mau mengatakan itu adalah buah dari ignorant kamu terhadap Tuhan. Itu fruitnya, buahnya itu di situ. Oke, saya selesai di sini. Ada yang mau tanya jawab nggak? Berapa menit kira-kira waktu kita ya buat tanya jawab? Ya buat teman-teman yang mau nanya, kita masih ada waktu berapa? Mungkin 5 menit atau maksimal 10 lah kalau ada. Hai Kak Indra, Ya. aku Yolanda. Oh iya, hai Yolanda. Apa kabar? Kabar baik Kak, puji Tuhan. Ya, Kak, kenapa? Oke, Kak, kalau aku sih sekarang nih lagi mengalami penurunan kali ya. Aku sih menyadari bahwa ini adalah penurunan. Tapi aku tidak bisa menemukan cara untuk aku bisa kembali seperti dulu gitu. Jadi kalau yang sekarang nih aku ngerasain malah jadi kayak doa aja ya Kak, maksudnya hal-hal yang sesimpel itu doa kurang menikmati gitu. Jadi kayak kalimatnya pun kalimat yang biasa aku sebutkan saja gitu ketika misal doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa makan gitu ya. Itu adalah kalimat-kalimat yang aku sebutkan dari dulu gitu sampai sekarang dan kayak kurang makna gitu kalau aku ngelihatnya. Tapi aku nggak tahu nih apa gitu yang terjadi dalam diriku gitu ya. Kenapa doaku nggak aku nikmatin gitu. Kenapa sih aku nggak yang seenak itu gitu loh. Ketika kalau dulu tuh ya berdoa terus kalau misalnya sebelum tidur tuh bisa sampai curhat gitu, bisa sampai cerita panjang lebar gitu ya. Doa bangun tidur juga begitu. Tapi kalau yang kayak sekarang tuh doanya ya udah gitu sekedarnya saja gitu sih. Dan aku nggak tahu nih apa yang terjadi dan gimana sih caranya gitu biar kembali lagi seperti yang dulu gitu. Interaksi aku dengan Tuhan gitu, Kak. Thank you, Kak. Thank you Yolanda. Sebetulnya ini cocok sama Mazmur 63, cuman saya nggak mendalami tadi. Jadi begini teman-teman, Mazmur 63 ini Daud ada di padang gurun. Ya, tadi sudah bilang ya. Dan in some ways, kita itu juga kadang-kadang ada di padang gurun rohani. Pertama-tama, saya mau apresiasi dulu kepada Yolanda, yang barusan bisa mengidentifikasi bahwa dirinya ada di padang gurun. Kok aku sekarang doa nggak nikmat ya? Berarti tadinya nikmat kan? Kok aku sekarang doa nggak lagi panjang ya? Sekarang tuh kayaknya yang aku... Ini bagus nih, kalimat ini bagus nih teman-teman. Tolong dengerin. Dia ngomong barusan,
Aku ini doa cuman mengucapkan kalimat yang itu-itu saja. Tahu nggak teman-teman khotbah yang jelek? Ciri khotbah yang jelek. Khotbah yang waktu pendetanya khotbah, kita udah tahu dia mau ngomong itu tuh, dia mau ngomong itu. Itu khotbah yang jelek. Ini buat saya sebagai pendeta, khotbah nggak boleh main-main. Khotbah juga harus merupakan buah relasi saya dengan Tuhan. Jadi artinya apa, teman-teman? Pertama, saya mau mengatakan, kalau kamu pernah memiliki hubungan sama Tuhan yang hangat, waktu kamu masuk padang gurun, kamu akan terasa, kok kering ya? Pertama, saya mau bilang, itu ciri orang rohani. Dia masuk dalam padang gurun. Desert, spiritual desertness, ada istilahnya kayak gitu. Kita masuk di padang gurun yang kita rasa kering. Biasanya hangat, basah, tanda petik, basah. Tapi sekarang kering nih. Oke, itu satu. Jadi, saya mau bilang sama Yolanda, saya yakin kamu adalah anak Tuhan justru. Saya juga kadang-kadang mengalami itu. Kok kayak Tuhan nggak ngomong? Biasanya Tuhan ngomong. Teman-teman, Tuhan ngomong apa enggak tuh dirasakan dialog. Doa itu dialog, bukan monolog antara saya dengan Tuhan. Cuma gini, Tuhan, saya mau tidur, jagain saya supaya nggak ada setan. Tuhan, saya mau belajar, tolong berkati. Tuhan, besok saya interview, tolong berkati. Itu bukan doa. Doa itu tuh relasi, kayak ngobrol, kayak kamu sama pacarmu. Ada nggak orang yang pacaran gini, misalnya mau pacaran ya, mau jalan, mau hangout, terus ngomong gini, jangan lama-lama ya, cepet aja ya, cepet ya, jangan lama-lama. Nggak ada kan? Kita kalau pacaran, kalau bisa lama, itu bunderan tuh, puterin 10 kali. Saya nggak mau turun dari mobil pokoknya. Gitu dong pacaran. Mau nempel sama pacarnya, ngobrol terus kemana aja, dikuntip, diikutin. Ke pasar, ke laundry baju, kemana kek, pokoknya pacarmu punya urusan, gue temenin. Begitu kan? Begitu juga kita dengan Tuhan. Supposedly begitu. Kalau sampai enggak, something wrong. Nah, sekarang gimana solusinya kalau saya rasa kayak gitu? Saya mau berkata kepada Yolanda dan teman-teman di sini, kalau kamu rasa kering, saya mau bilang keep going. Keep praying. Keep reading the Bible. Keep, ya, jaga hubungan. Tetap aja. Terus, jangan berhenti. Jangan itu jadi excuse buat kita, gue nggak mau baca lagi deh. Gue nggak mau doa lagi deh. Jangan. Itu membuat kamu makin jauh dari Tuhan. Dan saya mau bilang sama Yolanda dan teman-teman, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kenapa bisa terjadi spiritual dryness seperti ini? Saya nggak tahu. Banyak faktor. Bisa jadi dosa. Ya. Yolanda harus cek apakah ada dosa yang kamu belum selesaikan, ada keputusan hidupmu yang salah. Saya nggak tahu. Yolanda harus bergumul dengan Tuhan. Dan itu antara Yolanda sendiri dengan Tuhan. Gumuli baik-baik, cari tahu, tanya. Sekali-sekali doa nanya teman-teman. Tuhan, aku kok rasa gini ya? Teman-teman, Tuhan itu tuh person, ngerti nggak sih? Tuhan itu tuh pribadi. Tuhan itu tuh bukan robot, diem. Dia cuma di ujung sana gitu, berdiri aja. Terus kita cuma bilang, Tuhan, besok saya mau ujian. Tuhan, gaji saya turun nih, dipotong. Tuhan tolong ya. Jadi Tuhan tuh kayak kacungnya kita gitu loh, kayak jongosnya kita. No, dia tuh pribadi, dia tuh Tuhan. Jadi ngobrollah sama dia seperti kamu ngobrol sama saya. Seperti kamu ngobrol sama orang tuamu, ngobrol sama dia. Tanya jawab sama dia. Wah, kalau kayak gitu hidupmu akan indah dalam Tuhan deh, saya yakin. Gitu ya. Oke, ada satu lagi pertanyaan kalau ada sebelum saya doa syafaat. Ada lagi teman-teman yang mau sharing?
Nggak ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya nggak mau memaksakan juga. Tapi kalau ada, silahkan. Nggak ada ya. Cukup, Kak. Oke, kita masuk doa syafaat ya, Christina. Iya, Kak. Oke, mari kita berdoa ya teman-teman ya. Tuhan, kami ingin punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Tolong berkati anak-anak muda GKI Perumnas ini, Tuhan. Hamba mau berdoa buat Yolanda yang barusan sudah cerita, dia agak kering akhir-akhir ini, nggak seperti biasanya. Biarlah Tuhan yang bekerja di hatinya, menghangatkan kembali, berbicara sehingga Yolanda boleh ngalamin Tuhan seperti dulu. Kami mohon ya Tuhan berkat-Mu, Engkau curahkan buat Yolanda, Engkau berikan buat Yolanda. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kesehatan semua pemuda dan keluarga di sini. Berkati kami semua khawatir untuk COVID-19 ini, Tuhan. Kiranya Tuhan mau menjaga kami, komunitas pemuda GKI Perumnas, supaya anak-anak muda ini sehat. Baik jasmani maupun spiritualitasnya. Tuhan, kami semua membutuhkan Tuhan. Supaya kami hidup religiositasnya, hidup beragamanya nggak munafik, nggak melelahkan. Tapi justru kami menikmati, kami haus dan lapar. Seperti Daud. Mau dibunuh Absalom, tapi justru mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Tuhan, Kau mau menolong, Kau mau memimpin kami. Kami berdoa buat teman-teman yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Berkati, kalau boleh kami mohon, beri pekerjaan baru Tuhan. Beri ketenangan dalam kekhawatiran-kekhawatiran hidup. Tuhan yang menolong setiap pemuda GKI Perumnas. Ke dalam tangan-Mu hamba menyerahkan. Kami berdoa supaya pandemi ini boleh cepat berakhir. Vaksin sebagai game changer, Tuhan tolong supaya betul-betul ada vaksin yang pas, yang baik. Sehingga kehidupan bukan new normal, tapi normal beneran. Kami mau berserah kepada Engkau ya Tuhan. Berkati teman-teman yang masih kuliah dan ada di semester akhir, Tuhan tolong supaya bisa studi dengan baik, meskipun harus adaptasi dengan cara-cara online. Baik yang SMA maupun yang kuliah, atau juga mungkin yang kecil, SD, SMP, bahkan TK. Tuhan memberkati seluruh umat manusia yang sedang berubah secara drastis belakangan ini. Tuhan kiranya menolong memberkati kami. Kami berdoa untuk teman-teman yang bekerja WFH maupun WFO. Tuhan tolong supaya tetap produktif. Mereka juga harus menyesuaikan diri Tuhan dengan bekerja dari rumah secara online dan seterusnya. Berkati jaringan internet, berkati device, supaya boleh menunjang pelayanan, pekerjaan dari anak-anak muda ini. Kami mau bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bisa diskusi bareng malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan lagi ke MC. Berikan sebagian ucapan syukur kita bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar handphone teman-teman. Udah teman-teman? Saya mau ngasih sedikit ulasan dari firman tadi. Jadi buat pribadi sendiri, doa itu relasi. Jadi kita harus lebih terbuka lagi dengan Tuhan. Kalau kita bisa terbuka dengan teman, sahabat, pacar, kenapa kita nggak bisa terbuka sama Tuhan? Nikmati firman Tuhan sedikit demi sedikit. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi baca Alkitab, mungkin ada dari katanya belum ada yang dimengerti, coba teman-teman baca ulang kembali.
Nikmati pelayanan, jangan iri-irian. Kita juga berdoa sama Tuhan. Kita minta petunjuk maunya Tuhan dalam hidup kita itu apa. Oke, sebelum kita mengakhiri persekutuan pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan, ku
kakimu, Sebelum kita mengakhiri persekutuan pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kalau sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami ini, Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami, berkati setiap langkah kami, Bapa, dimanapun kami berada. Berkati juga Kak Indra, Bapa, di dalam pekerjaannya, di dalam kesehariannya, agar dimanapun Kak Indra berada, selalu terberkati di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Warta Pemuda, silakan Kak Raymond. Oke, thank you Lena. Oke teman-teman pemuda sekalian, untuk Warta Pemuda kita minggu ini, sebelumnya kami dari tim pengurus kategori Badan Pemuda. Warta Pemuda. Iya, Silakan, dari Kak Raymond. pemuda, iya dari pemuda GKI Perumnas mengucapkan terima kasih kepada Kak Indra atas pelayanannya malam ini. Thank you Kak untuk sharing dan khotbahnya hari ini. Dan untuk teman-teman pemuda yang lain, kita akan bertemu lagi di Persekutuan Pemuda tanggal 17, yaitu 2 minggu lagi. Nah, selain itu, kita juga mau ngingetin nih buat teman-teman pemuda, kita dari Pemuda GKI Perumnas, ada challenge nih di Instagram kita, yaitu kita bikin challenge buat teman-teman pemuda semua, berhubung karena kita bulan Oktober ini memperingati bulan keluarga, jadi kita ada challenge yaitu buat teman-teman pemuda bisa posting foto yang menggambarkan arti keluarga buat teman-teman pemuda nih. Ada bisa dari foto keluarga atau foto dengan teman atau mungkin foto dengan rekan-rekan kerja atau apapun, yang penting menurut teman-teman itu menggambarkan keluarga. Nah, teman-teman boleh posting di Instagram teman-teman, terus tag ke Instagramnya kita di Komda.GKI Perumnas, dan pakai hashtag sebentar ya, ngontek dulu sebentar. Pakai hashtagnya itu What Family For Me dan hashtag Bulan Keluarga Komda.GKI Perumnas. Nah, untuk setiap foto yang udah nge-tag ke IG kita akan kita repost setiap harinya selama bulan keluarga. Oke, sekian untuk Warta Pemuda hari ini. Terima kasih teman-teman.